Ketika skenario herd immunity, tidak lockdown, tidak nyepi yang diambil pemerintah, secara pribadi saya bisa mengerti. Langsung saja bayangan otak saya membayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia, terutama di Jakarta dalam 10-30 hari ke depan. 2.000 orang kayaknya kena nih dalam 1 bulan ke depan, atau 10.000 kayaknya kena nih. Karena otak saya itu terlatih threat analysis. Waduh, bagaimana supaya ini tidak terjadi ya? Dan yang paling tidak mengenakkan seperti dalam video sebelum ini, saya ucapkan terima kasih kepada pejuang kesehatan karena Anda jadi tameng prajurit terdepan dalam medan perang, sehingga kemungkinan terluka atau casualties menjadi terbesar adalah Anda korbannya. Skenario ini saya tidak setujui sesungguhnya. Takut seperti Italia, tenaga medisnya kena duluan, lalu siapa yang nolong masyarakatnya kemudian? Peralatan APD, alat pelindung diri untuk dokter, perawat tidak lengkap, tidak disiapkan negara sejak 2 bulan yang lalu yang menganggap COVID-19 tak akan masuk Indonesia. Bahkan turis masih dibiarkan lagi masuk, terutama tenaga kerja asing dari negara pusat terpaparnya COVID-19 ini. Entah cuek pemerintahnya, gak peduli pejabatnya, arogan sok tahu serba bisa pejabatnya, tetap bela mitranya, atau gak nyandak ilmu bela negara pertahanannya. Karena memang gak pada makan sekolahan geostrategi Lemhanas kali ya. Gak tahu juga saya. Pemilihan tidak lockdown sangat dipahami karena alasan ekonomi. Negara tidak punya dana, tidak punya daya, apapun lah boleh disebutkan. Walau sebenarnya ada solusinya, namun punya efek negatif. Bisa tidak populer. Kata tidak populer ternyata saat ini jauh lebih menakutkan dari COVID-19 ya. Oke, gak apa-apa juga. Kita tetap harus menginfokan ke masyarakat apa yang akan terjadi dengan skenario meniru Korea Selatan. Katanya, Korea Selatan dan Jepang kesadaran masyarakatnya tinggi sekali untuk self lockdown, self nyepi. Mereka gak usah dipagari tentara seperti di Wuhan atau di Italia. Kesadarannya tinggi, nyepi sendiri. Korea Selatan dan Jepang itu work from home juga sudah bisa diakses 90% penduduknya. Sementara di Indonesia kalau di lockdown nyepi, pedagang di pasar yang gerah lah, pedagang kaki lima di trotoar yang gak makan mereka. Saat ini pilihan sekali lagi tidak lockdown, tapi efek ekonomi jadi slow down-nya panjang sampai akhir tahun belum bisa lihat jelas. Dan ini banyak yang gerah, terutama para pejuang ekonominya. Karena siapa yang bayar gaji karyawan kami? Bagaimana omset bisnis kami? Bagi pengusaha, lockdown Jakarta nyepi 2 minggu di mana bisa dilakukan skenario versi kombinasi ala Saudi dan Korea Selatan. Ini lebih menjanjikan karena corona lebih cepat teratasi. Walau pahit banget 2 minggu ini bagi banyak orang kelas ekonomi C dan D yang merupakan 70% populasi, di sini peran pemerintah turun tangan ya harus. Kenapa? Karena bisa pakai BLT, bantuan tunai itu. Saya pastikan sekali lagi, nggak lebih besar dari masalah jiwasraya. Tapi oke lah, keputusan sudah diambil. Cara sekarang yang dipilih, cara Belanda, herd immunity. Singkatnya, pilihannya herd immunity ini akan memapar 70% sampai 80% penduduk. Sebagian akan imun sendiri, sebagian lagi terpapar hingga 2-3% penduduk secara bergantian dalam 6 bulan ke depan. Jadi sekitar 200 ribuan lah yang kena. Dan korban yang meninggal, walau alam, kita nggak bisa ngitung. Dalam negara yang health systemnya baik seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, mungkin rendah, di bawah 2% mortalitasnya atau tingkat kematiannya. Kalau di Indonesia, masuk kategori mana saya nggak tahu health systemnya di Indonesia ini. Tenaga medis dengan alat pelindung dari APD terbatas, sehingga karena memang 2 bulan yang lalu tidak disiapkan karena skenario bencana dan pertahanan negara tidak paham biosecurity perspektif. Karena yang paham tidak punya jabatan dan tidak ada akses ke pemerintahan. Jadi aja bicaranya lewat sosmed. Ekspresi kontribusi bela negara versi orang tak punya memiliki apa-apa. Ya begini nih, ke depan demi bangsa dan negara, Indonesia sekarang harus terbuka saja. Bagaimana kalau kita menyatakan diri minta bantuan internasional sebelum terlambat? Ayo kita buka diri. Pak SBY ketika tsunami Aceh langsung menyatakan tangan terbuka minta bantuan internasional. Kami perlu bantuan. Gak usah malu-malu atau gengsi. Atas nama kemanusiaan, sebaiknya Indonesia buka diri minta bantuan WHO dan dunia. Segera sebelum terlambat. Kami tidak akan bilang tidak nasionalis. Ingat, humanity atau kemanusiaan itu di atas nasionalisme. Mau menolong sesama manusia itu tidak melihat agamanya, tidak melihat nasionalitasnya. Manusia ya manusia di mana aja sama. Mari kita buka diri, minta bantuan internasional. Daripada kayak Iran, telat,